Sahabat Sonora FM Bangka, ini saya lagi baca handphone. Ini Devi Septriani Robert di sebelah saya. Halo. Panggilannya apa ini? Devi. Oke, panggilannya Devi. Ya. Sebelum kita tadi sebenarnya saya tuh agak salah kepleset. Ya, mungkin semua sahabat Sonor FM Bangka juga akan kepleset. Umurnya berapa tahun? Aduh. Umurnya kelihatannya berapa, Ayu? 20. Aduh, jauh. 26. Wah, 26 tahun ya. Ini masih kayak ABG loh di sebelah Aduh, saya. terima kasih. Oke. Ini Devi ini sebagai Putri Pariwisata Bangka Belitung tahun 2019 ya? Iya, betul, 2019. Oke. Juga sekalian sebagai Putri Persahabatan. Betul ya? Alhamdulillah. Oke. Bisa diceritakan nggak gimana sampai terlibat di Putri Pariwisata? Wow, flashback nih ya, Iya. udah lama. Flashback. Sebenarnya kenapa bisa itu keberuntungan sih, golden ticket sih. Karena jujur awalnya itu nggak gini orangnya, tomboy banget kan. Baru pertama kali banget terjun di dunia pageant. Kebetulan dapat tawaran ikut Putri Pariwisata. Seleksi di sini di Sungaliat juga kebetulan sama Eljon Pageant. Alhamdulillah dapet, lalu ditugasin buat wakilin Bubble ke Jakarta. Dan kebetulan dapat top 10 sama gelar Putri Pariwisata Persahabatan. Oke, kalau Putri Pariwisata Persahabatan itu sebenarnya kriterianya apa sih? Paling humble, kenal sama panitia, sama sesama finalis, dan kebetulan juga saya jadi ketua kelasnya kemarin. Oke, jadi bahasanya paling rume kali ya? Paling rame, bener, paling rumpi. Oke, ini di sebelah saya ini kita kenal pertama diem gitu ya, kedua mulai ada suaranya, ketiga nanti jadi rumeh jadi Oke. Jadi saat ini kegiatannya apa nih? Ini kan tahun 2019. Nah, sekarang kita balik ke sini. Oke. Kebetulan sekarang emang lagi di Bangka dulu pulang. Sebelumnya ke Jakarta kerja di Eljon. Oh, kerja di Eljon. Oke. Itu kegiatannya ngejabat sebagai putri, kita kegiatan sama kementerian sebelum pandemi, ikut acara, nge-host juga kebetulan di TV Eljon. Oh, di TV Eljon jadi presenter ya? Iya, betul, presenter. Dibalik aja ya dia hostnya ya. Boleh. Nggak salah, saya ketemu dengan orang yang ini ternyata dia adalah host gitu ya, host TV pula yang ternyata saya wawancara. Oke. Aduh. Sudah berapa lama jadi di Eljonnya? Setahun ya. Dari awal pertama karirnya di Eljon itu langsung jadi host presenter atau? Pertamanya dilatih dulu. Oh, dilatih Kita dulu. dilatih dulu jadi host. Kemudian habis itu langsung jadi host. Ada berbagai acara TV sih. Dari acaranya apa aja nih? Ada kalau yang non formalnya kita gosip seputar pageant. Nah itu rumpi kan, asik tuh. Gosip, oke. Gosip. Terus kalau yang formalnya bahas tentang bisnis, tentang pariwisata, investor, yang kayak gitu. Kalau gosip yang terhangat sekarang apa ya? Iya dong, kalau ini saya presenter gosip ya. Seputar pageant ya? Atau enggak? Pageant boleh, artis boleh. Artis, aduh. Artis aja ya, artis. Nah, aduh, yang lagi hangat kayaknya pemirsa juga tahu, kayaknya ini ya, apa sih pernikahan yang lagi hangat nih? Oh, Leslar. Iya, Leslar. Kayaknya di mana-mana muncul aja kan. Sebenarnya kalau menurut saya tuh cowoknya terlalu cakep untuk dia ya, lebih cocoknya untuk aku ya. Bener, setuju, saya setuju. Itu kalau misalnya ini cocok yang gosipnya begitu gitu. Oke, terus kalau misalnya dari dunia bisnis itu biasanya ngebahas apa aja? Ngebahas strategi bisnis. Buat milenial kayak gimana caranya mau memulai bisnis, startup gitu. Strateginya. Nanti kita ada narasumbernya juga tapi bukan saya. Yang ahli di bidang bisnisnya. Jadi dia memberikan informasi dan strategi gimana buat milenial yang mau memulai bisnisnya. Oke, siap. Jadi udah kerja di Eljon setahun. Udah berapa lama sih di Jakarta? Migrasi dari Bangka Belitung tercinta ini ke Jakarta? Kalau migrasi pertama kali ke Bandung sebetulnya. Oh, Bandung malah ya? Kuliah di sana, kerja di sana 10 tahun. Oke, kuliahnya terus di Bandung. Terus begitu ngejabat ke Jakarta setahun. Oke, baru sampai sekarang di Jakarta ya? Tapi udah nggak di Eljon lagi kebetulan. Sekarang udah membuka bisnis sendiri, alhamdulillah. Oke, bisnis apa nih? Masih di bidang entertain, tapi sekarang buka manajemen endorse buat influencer Indonesia. Oh, oke, influencer Indonesia. Ini buka. Saya belum, follower saya tuh masih sedikit. Aduh, bohong. Masih yang nge-like itu masih cuma anak saya sama beberapa karyawan aja. Jadi tidak ada yang percaya. Saya tidak ada yang percaya. Devi, jadi sekarang ini stay-nya di Jakarta atau di Bangka Belitung? Di Jakarta. Di Jakarta ya.
Bisnis tadi startup di bidang entertain gitu ya. Oke. Boleh tahu namanya apa mungkin? Oke, namanya Prior Management. Prior Management. Apa aja sih yang dilakukan oleh startup ini? Kita mencari brand-brand kerjasama yang mau collab sama talent-talent kita, mau di bidang apa aja, mau fashion, skincare, makanan, semua produk yang mau menggunakan jasa influencer kita. Oke. Udah berapa lama ini? 1 tahun, di masa pandemi ini justru lahirnya. Iya, ini karena pusing kan di rumah ngapain aja kan, pandemi akhirnya muncullah ide itu. Oh iya, justru ide ini menghasilkan duit ya. Alhamdulillah. Ini saya sambil melihat, ini kalau misalnya sahabat Sonora FM Bangka penasaran, ini saya lagi ngelihat apa sih? Saya lagi ngelihat Instagram. Ini Instagramnya Devi. Nah, kalau misalnya ini sambil ngelihat, kita ngelihat dulu deh, bentar. Ada satu. Oh, ini ternyata kegiatan-kegiatan selama jadi Putri Pariwisata Bangka Belitung. Betul, sebelum yang ke paling, Jakarta. Ini kegiatannya itu apa aja selama yang di Bangka Belitung? Selama setahun ya menjabat di situ ya? Setahun. Setahun ngapain aja selama setahun? Oke, selama setahun itu tentunya ikut juga dalam kegiatan pemerintah di Bangka Belitung. Misalnya ada pembukaan tempat wisata, misalnya dipanggil juga untuk mengisi acara, hadir undang-undangan, audiensi, dan jadi foto untuk beberapa tempat wisata juga. Oke. Menurut Devi, pariwisata Bangka Belitung itu seperti apa saat ini? Oke, berat ya. Pariwisata Bangka Belitung ya? Iya. Sebenarnya menurut saya pariwisata Bangka Belitung itu sangat menjual ya, sangat. Kita nggak kalah dengan pariwisata yang ada di daerah lain. Kita punya bahari, kita punya sejarah, punya alam, pokoknya komplit deh, kayak paket nasi komplit pokoknya. Tapi mungkin kita di sini kurangnya adalah bagaimana cara kita mempromosikannya, dan itu tugas kita sebagai milenial dan masyarakat Bangka Belitung. Kemudian di musim-musim pandemi ini sendiri, wisata itu kita tahu ini kayak bisnis yang terjun bebas gitu ya. Betul. Betul. Jadi menurut Devi sendiri, ini gimana juga untuk mendongkrak pariwisata ke depannya after pandemi? Oke, after pandemi ya. Enak kalau ditanya susah-susah aja ya. Aduh, agak mikir keras ya. After pandemi tentunya kan kita soalnya bisa ngambil peluang sih, karena kan orang udah bosen di rumah aja nih. Pasti ketika bebas nanti dia akan mencari tempat buat liburan kan. Nah di situ kita bisa langsung gencar promosikan dan menyediakan kira-kira pasar wisata ini dia maunya yang gimana. Mungkin Bangka Belitung misalnya pantai, orang udah biasa di rumah dia pengen ke pantai, kita bisa bikin pantainya dulu, dipersiapkan dari sekarang biar lebih bagus, biar orang juga lebih nyantai ke pantai, bisa foto-foto, bisa bermain. Yang jelas tetap harus prokes walaupun kita udah bebas dari pandemi. Kalau di Bangka Belitung ini pantai atau kuliner yang lebih menjual? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau bisa dua, kenapa satu? Oh iya, betul, setuju. Udah nggak bisa deh. Devi sendiri suka makan apa sih kalau yang di Bangka? Rusip. Sukanya rusip malah ya ini. Banget. Rusip kalau ditaruhin cabe sama apa tuh namanya? Aduh, sama jeruk kunci gitu ya. Terus sama daun singkong. Ternyata simpel juga ya. Terus selain itu kalau misalnya pantai favoritnya di Bangka Belitung nih di mana? Aduh, semua deh kayaknya. Semuanya loh. Ini jawaban diplomatis karena kalau dia jawab satu nanti dia susah yang lainnya. Karena yang bagus semuanya, tergantung kita lagi pengen yang mana. Kalau untuk di luar Bangka Belitung ya, di luar Bangka Belitung kita Indonesia dulu deh, kota yang pengen banget dikunjungin. Labuan Bajo. Sudah pernah pergi? Belum, makanya pengen kan? Pengen. Keren ya memang ya. Labuan Bajo. Iya. Kalau di luar negeri yang pengen dikunjungin, tapi ntar dulu. Tadi Labuan Bajo belum disebutkan. Mungkin kita tahu ini kenapa. Mungkin Devi harus jelasin kenapa pengen ke Labuan Bajo. Karena pertama saya pengen lihat gimana cara pemerintah sana berhasil promosi wisatanya. Terus pengen lihat langsung wisatanya, culture-nya, pengen berbau dengan masyarakat. Kita kan dari barat pengen ke timur. Nah, kalau ke luar negeri, daerah yang pengen banget dikunjungin? The one and only London. Wow, London. Ini kenapa alasannya? Sebenarnya ini berhubungan sama kuliah saya sih. Karena kan saya kuliahnya di teknik kan, ngambilnya tata kota. Jadi pengen banget lihat arsitektur London biar inspirasi. Justru malah terkesan dengan arsitekturnya. arsitektur. Aku kirain karena fashionnya. Fashion di London atau bukan? New York ya. Oh ya, salah ya.
maklum yang tukang nanya juga nggak pernah ngeliat London gitu kan, cuma ngeliat di Google aja. Sama. Semoga bisa pergi bareng ya. Amin. Oke. Terus kalau misalnya, ya karena balik lagi karena di sebelah saya adalah gadis putri pariwisata, jadi kita akan bertanya seputar pariwisata. Nah kalau kita bertanya tadi tentang Bangka Belitung, tentang potensi pantai, potensi kuliner segala macam. Nah kalau misalnya kita bandingkan dengan yang ada di Asia Tenggara deh, Asia Tenggara, apa yang membedakan Indonesia dengan Malaysia, Bangkok, Singapura? Oke. Satu-satu atau langsung semua aja kayak ya? Boleh, boleh, bebas. Okay. Mungkin yang paling membedakan adalah disiplin para pengunjungnya. Oke. Itu kalau di sana kan mereka disiplin banget, buang sampah aja kita segan ya. Itu kan? Singapura. Nah, rata-rata sih kayaknya iya, di luar Asia yang tadi kakak sebutin. Nah, mungkin kalau Indonesia kita masih perlu disiplin masyarakatnya. Terus yang membedakan lagi adalah cara mereka mengembangkan dan mengelolanya. Kebanyakan kan tempat wisata itu cuma dikembangkan tapi tidak urus setelahnya, paskanya, pembangunannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang. Nah itu mungkin jadi PR kita di Indonesia. Nah, karena tadi nanyanya yang agak seputar tentang pariwisata segala macam, nah kita nanya yang tentang Devi secara pribadinya dulu. Oke, baik. Apa tuh? Sudah punya pasangan? Oke. Sudah belum ya? Kebetulan Sudah belum? Kebetulan single. Oh single. Baik. Berarti mencari pasangan sedang mencari pasangan. Kriterianya apa aja? Kriteria, oke. Yang penting harus laki-laki. Oke, siap. Six pack atau one pack katanya? Ini pertanyaan kameramen. Six pack atau one pack? Six pack kayaknya. Aduh. Oke, siap. Apalagi kriterianya? Harus tinggi ya. Harus tinggi. Ya minimal harus lebih tinggi dari Devi ya. Apalagi kalau perempuan kalau pakai high heel ya. Tolong. Iya. Adeknya. Kok adeknya? Oke, terus yang pasti harus saling support, satu visi misi sih. Satu visi misi, iya. Harus kaya nggak? Aduh. Nanyanya sambil bikin harus kaya nggak ya? Yang penting rajin sih, pekerja keras. Rajin. Ayo. Soalnya saya sering baca ini ada satu Instagram itu yang inisialnya Hotman. Inisial itu katanya inisial kayaknya itu bukan itu nggak disensor loh. Inisialnya Hotman. Katanya kalau perempuan itu sekarang realistis itu nyari pria yang setidaknya mapan, punya duit dan mampu untuk membiayai. Betul. Realistis kayaknya benar sih Kak. Benar ya. Setuju nggak sih? Setuju, kalau secara realistis setuju. Oke. Tapi balik lagi kan lihat, percuma kalau dia mapan, tapi anaknya tidak bekerja keras, males, kan bisa down juga. Oke. Karir harus tetap. Nanti kalau misalnya ternyata dia kaya tapi terus kemudian bangkrut ya sama saja ya. Oke, siap. Bahaya. Kalau kita udah tanya pasangan, kita tanya kalau di Bangka Belitung suka hangout nggak ya? Kebetulan kalau pas pulang lagi pandemi ini enggak ya? Karena kebetulan saya anaknya agak introvert sih. Oh, rumahan berarti ya, introvert ya? Lebih betah di rumah. Biasa kalau rumahan, kelar nih saya mau nanya dia nongkrong di mana? Biasanya kalau putri pariwisata nongki-nongki di mana? Di tempat wisata. Oh, di pantai? Iya, di pantai. Di pantai. Biasa kalau ke pantai ngapain aja? Biasa kalau lagi pengen nenangin diri, lihat pemandangan. Kalau lagi pengen mengangkat otak, ke pantai. Pengen foto-foto, boleh ke pantai. Gosip-gosip boleh, kalau nggak ke tempat tongkrongan, ke pantai. Oke. Untung di Pangkal Pinang ini banyak pantai ya, deket. Coba kalau misalnya kita ke suatu daerah yang pantainya jauh banget. Aduh. Lagi stres pengen ke pantai 3 jam. Lagi pengen ngapain, pengen ke pantai 3 jam. Wah, ini cuma 15 menit ke pantai. Untung ya, makanya di bubble aja tinggalnya. Di bubble tinggalnya ya. Ini tinggal di Jakarta dengan di bubble apa bedanya? Nah, karena dia bilang tadi tinggal di bubble. Beda culture. Karena kan kalau Jakarta kan karena pola masyarakat juga sibuk masing-masing. Jadi lebih keluarganya lebih di bubble, lebih tenang juga, nggak macet, nggak riuh. Jadi lebih kekeluargaan lah di bubble. Bubble ini tetangga sebelah sama tetangga sebelahnya masih saling inilah ya. Saling sapa. Betul. Saling minta garam biasanya ya. Oh iya benar banget. Benar banget. Ini selama pandemi, ini terakhir di Bangka kapan? Sampai sekarang ini? Sekarang terakhir. Terakhir di Bangka, maksudnya gini,
Sudah berapa lama di Bangka? Oke, ini udah 4 bulan di sini. Udah 4 bulan malah ya di Bangka ya. Pekerjaannya itu ditangani secara online? Online. Oh online. Itu enaknya ya kalau punya perusahaan online, kerjanya dari mana aja bisa ya? Betul, dari mana aja. Yang penting ada kuota. Yang penting ada kuota. Oke, siap. Ini karyawannya berapa banyak? Berdua. Oh berdua aja. Oke. Devi sebagai putri pariwisata, pernah ikut pemilihan Pigeon kayak gitu. Kamu ini orangnya hobi dandan atau enggak sih sebenarnya? Sangat tidak. Sangat tidak. Tomboy, saya dulu tomboy banget. Oh tomboy banget. Kuliah aja tuh keluar cukup bedak, lip tint, udah kelar. Oh bedak, lip tint udah. Tapi kalau sekarang ini akhirnya harus bisa dandan. Oh, oke. Ini memang selama jadi putri pariwisata itu memang diajarin dandan ya? Iya, diajarin dandan. Diajarin dandan. Karena kan karantina juga kita harus dandan sendiri. Kalau perawatan sehari-hari Devi apa? Oke, perawatan saya skincarean tapi yang alami. Saya suka kayak dari bengkuang doang, timun. Gitu. Bengkuang yang alami. Madu gitu ya. Oke, para sahabat Sonor FM Bangka cari di kulkas masing-masing. Iya, murah sih. Hasilnya bagus. Baiklah, kita sampai di penghujung nih. Kita akan bertanya tentang harapan Devi ke depannya. Karena kan orang punya startup, mungkin ini start pertamanya. Siapa tahu ke depan mau ngapain lagi nih? Saya sih berharap nanti ke depannya tentunya yang bisnis yang lagi saya jalankan akan semakin berkembang dan maju. Amin. Dan semoga nanti ke depannya juga bisa lagi membuka bisnis yang lainnya supaya bisa membuka lowongan pekerjaan buat semuanya. Amin. Kemudian ini pesan-pesan untuk sahabat Sonora FM Bangka. Bu, dalam hal untuk ngasih motivasi supaya semua orang punya usaha. Oke, buat sahabat Sonora semua yang di rumah, mumpung lagi pandemi ya kan, kita nggak boleh cuma diam aja di rumah. Kita harus mencari peluang, mencari ide, harus tetap produktif di rumah. Jadi nggak ada salahnya buat kalian semua mencoba untuk membuka bisnis sendiri secara online, karena kan sekarang kita tuh punya gadget lebih gampang. Yuk buat para milenial semuanya, kalian harus coba untuk bisnis sendiri biar menghasilkan cuan sendiri. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di Sonora FM Bangka ya, untuk Devi. Semoga kedepannya bisnisnya tambah maju. Kemudian bisnis pertamanya maju, bisnis keduanya akan segera terrealisasi. Dan pasangan yang tadi kriterianya udah disebutkan juga akan segera didapatkan juga. Amin, lebih gede aminnya. Oke, sampai ketemu di podcast kita yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Makasih ya.